Selamat datang di video presentasi kami yang akan membahas mengenai hasil resum dari artikel sejarah singkat mesin terjemahan. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan, pertama, Nuratul, kedua, Yasmin, dan ketiga, Nasli, siap memaparkan hasil resum kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, amma ba'du. Oke teman-teman, sebelum kita bahas lebih dalam terkait terjemahan mesin ini, perlu diketahui bahwa terjemahan mesin itu sudah muncul pada abad ke-17, tetapi pengaplikasiannya itu mulai terap pada abad ke-20. Oke, langsung masuk ke terminologi terjemahan mesin ini. Terjemahan mesin itu berbeda lagi dengan alat bantu penerjemahan, teman-teman. Alat bantu penerjemahan itu merupakan seperti kamus daring yang mengartikan bahasa-bahasa kosakata tertentu. Sedangkan penerjemahan mesin ini itu sistem yang terkomputerisasi yang menerjemahkan secara otomatis tanpa ada campur tangan manusia. Jadi penerjemahan mesin ini itu melakukan penerjemahan secara otomatis melalui komputer. Kemudian di dalam terjemahan mesin ini itu terdapat 3 pendekatan dalam menerjemahkannya. Yang pertama itu ada terjemahan secara langsung, itu otomatis diterjemahkan dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Kemudian yang kedua itu ada pendekatan interlingual. Jadi penerjemahannya itu melalui perantara. Misalnya, ketika kita ingin menerjemahkan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, itu melalui perantara bahasa Inggris. Jadi sebelum diartikan ke dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab ini diartikan lebih dulu ke dalam bahasa Inggris, seperti itu. Kemudian pendekatan yang ketiga itu ada pendekatan transfer. Pendekatan yang ketiga ini itu lebih memfokuskan terhadap struktur gramatikal suatu bahasa. Ketika kita ingin menerjemahkan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, itu diartikan secara gramatikal bahasa sumbernya dulu sebelum disusun ke dalam gramatikal bahasa sasaran, seperti itu. Kemudian kita masuk ke para pendahulu dan pelopor terkait penerjemahan mesin ini. Nah, pada tahun 1933 sampai tahun 1956, para pelopor, para pencetus penerjemahan mesin ini mulai terus mengupgrade terkait penerjemahan mesin ini, sampai ketika pada tahun 1954 itu terdapat berbagai universitas yang sudah mulai memunculkan penerjemahan mesin yang bisa menerjemahkan 49 kalimat bahasa Rusia ke dalam bahasa Inggris dengan kosakata yang terbatas. Itu sudah mulai pengupgradean lah dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian, dekade harapan tinggi dan kekecewaan yang terjadi pada tahun 1956 sampai 1966. Nah, pada tahun-tahun tersebut itu terjadi harapan-harapan dan juga kekecewaan terhadap penerjemahan mesin ini. Kenapa? Karena pada tahun tersebut ketika ingin mengupgrade sebuah mesin penerjemah, pada saat itu komputer itu masih susah diajak kerjasama untuk mengupgrade perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Jadi terdapat hambatan dalam mengupgrade mesin penerjemahan pada saat itu. Kemudian pada pertengahan tahun 160-an, optimisme terhadap mesin penerjemah mulai menurun karena tantangan linguistik yang belum dapat diatasi sepenuhnya. Kemudian pada tahun 1950 sampai tahun 1960,
mesin penerjemah ini menghadapi dampak-dampak optimis, juga mendapat kekecewaan dari berbagai pihak karena pada tahun-tahun tersebut mesin penerjemah sudah mulai mengupgrade jadi lebih baik, akan tetapi juga menimbulkan kekacauan karena dianggap kurang akurat dalam menerjemahkan, sehingga ada yang merekomendasikan agar pemberhentian dana untuk mesin penerjemah ini agar uangnya itu bisa dialokasikan untuk alat bantu penerjemahan dan mengembangkan alat bantu penerjemahan seperti itu. Oke, selanjutnya pemaparan selanjutnya akan dibahas oleh presentator kedua. Nah, baik teman-teman, setelah tadi dibahas mengenai terminologi, kemudian para pelopor mesin terjemahan, kemudian dekade kekecewaan, juga mengenai dampak dari laporan Alpage. Nah, pembahasan selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai dekade tenang. Dekade tenang ini terjadi pada tahun 1967 sampai 1976. Pada masa periode ini, fokus penelitian mesin terjemahan berpindah dari Amerika Serikat ke Kanada dan Eropa. Nah, di Kanada ini terdapat proyek Taum yang berhasil membuat sistem meteo untuk menerjemahkan perkiraan cuaca dengan menggunakan kosakata terbatas. Nah, adapun di Eropa, sistem Ceta di Perancis mencoba untuk menerjemahkan teks ilmiah dari bahasa Rusia ke bahasa Perancis dengan menggunakan bahasa perantara atau interlingua. Namun, pendekatan interlingua ini mulai dianggap kurang efektif karena sulit untuk menangani kompleksitas bahasa, sehingga pendekatan transfer dianggap lebih menjanjikan. Nah, selanjutnya, pada periode sistem operasional dan komersial, yaitu pada tahun 1976 sampai 1989, mesin terjemahan mulai digunakan secara nyata. Contohnya seperti sistem Sistran yang digunakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat dan Komunitas Eropa. Dan juga sistem Logos dan Metal yang banyak digunakan dalam industri telekomunikasi. Nah, Jepang juga menjadi pusat pengembangan mesin terjemahan komersial dengan berbagai perusahaan besar seperti Oki dan Fujitsu. Nah, sistem mesin terjemahan berbasis mikrokomputer juga mulai muncul di Amerika Serikat, sehingga membuka jalan untuk penggunaan mesin terjemahan yang lebih luas di masa depan. Nah, selanjutnya pada periode penelitian, yaitu pada tahun 1976 hingga tahun 1989, penelitian mesin terjemahan mulai berkembang dalam 3 arah utama. Yang pertama, pengembangan sistem transfer lanjutan. Yang kedua, eksplorasi sistem interlingua baru. Dan yang ketiga, penerapan kecerdasan buatan atau AI. Setelah itu, sejak tahun 1989, pendekatan berbasis aturan mulai tergeser oleh metode berbasis korpus atau data besar. Nah, perkembangan ini didorong oleh 2 pendekatan utama, yaitu terjemahan berbasis statistik dan juga terjemahan berbasis contoh. Jadi, dengan semakin besarnya akses ke data tekstual dan peningkatan komputasi, pendekatan berbasis korpus terus berkembang dan menjadi dasar mesin terjemahan modern. Baik, untuk pembahasan yang selanjutnya akan dipaparkan oleh presentator yang ketiga. Yang pertama, di sini ada sistem berbasis aturan. Meski pendekatan berbasis korpus berkembang, sistem berbasis aturan tetap digunakan, seperti CET2, Patrans, Eurolang, dan LMT dari IBM. Pendekatan interlingua juga berkembang lewat proyek seperti Catalyst dan Pangloss. Sejak pertengahan 1980-an, unifikasi dan pendekatan berbasis kendala menyederhanakan aturan linguistik dan fokus pada pemrosesan bahasa berbasis leksikon. Nah, itu poin pertama. Adapun poin kedua, yaitu area penelitian baru pada tahun 1990. Nah, fokus bergeser ke peningkatan kualitas output teks dan pengembangan MT berbasis dialog untuk komunikasi bisnis. Minat pada penerjemahan bahasa lisan meningkat. Contohnya proyek ATR di Jepang dan Alpun Janus di AS yang menggabungkan
pengenalan suara dan penerjemahan. Konsorsium C-Star dan proyek Fernmobil di Jerman menunjukkan kemajuan MT Lisan. Secara global, riset MT berkembang pesat di Asia, sementara Eropa Timur menyesuaikan diri pasca 1989. Artinya memiliki keterlambatan gitu. Dan adapun poin ketiga, yaitu sistem operasional. MT banyak digunakan oleh pemerintah dan perusahaan besar untuk menerjemahkan dokumen teknis menggunakan sistem seperti Sistran, Logos, Metal, dan Atlas. Fokus bergeser ke alat bantu penerjemah seperti translation memory dan manajemen terminologi atau biasa disebut dalam bahasa ilmiahnya IBM, Trados, Star Transit. MT untuk PC juga berkembang pesat dan layanan MT berbasis jaringan mulai tersedia. Selain itu, sistem khusus untuk industri seperti militer dan keuangan mulai banyak dikembangkan. Oke, 3 poin itu yang mencangkup tentang terjemahan mesin pada tahun 1990. Adapun kesimpulan yang terakhir, di era 1990, MT berkembang menjadi beragam jenis sesuai kebutuhan. Dari sistem untuk organisasi besar hingga alat bantu untuk penerjemah profesional dan sistem otomatis untuk penggunaan sehari-hari. Oke, baik, segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Tolong diberikan sarannya nanti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.